Halo teman-teman, selamat datang di Dreamland. Hari ini saya akan memandu Anda ke sebuah film drama romans psikologis Korea Selatan yang memenangkan sutradaranya, yaitu Lee Chang-dong, sebagai Best Director di ajang Venice Film Festival di tahun 2002, yang berjudul Oasis. Film ini bercerita mengenai romantika sulit seorang pria penderita penyakit mental dan seorang wanita pengidap cerebral palsy di tengah masyarakat normal yang terus mendiskriminasi mereka dan secara tragis memisahkan mereka berdua. Tapi sebelum saya membacakan alur cerita ini, saya mau mengingatkan kalau video ini adalah konten spoiler. Saya juga menggunakan banyak sekali kata-kata dan visual yang vulgar yang mungkin menimbulkan perasaan tidak nyaman. Jadi cukup sekian peringatannya ya, dan langsung kita lanjutkan. Ini dia, Oasis. Di hari pembebasannya dari penjara, Hong Jong-du, pria dengan keterbelakangan mental, sedang berupaya mengingat jalan pulangnya menuju apartemen keluarganya. Jong-du akhirnya bisa menghirup kembali udara jalanan di luar lembaga pemasyarakatan setelah 2,5 tahun lamanya ia dipenjara akibat sebuah kasus tabrak lari. Tapi sesampainya di apartemen keluarganya, Jong-du menemukan bahwa selama masa penahanannya, keluarganya sudah pindah dari sana tanpa pernah memberitahunya sedikit pun. Jong-du yang bingung harus kemana lagi setelahnya, sementara perutnya amat lapar, lalu berakhir di sebuah rumah makan yang tak sanggup ia bayar. Jong-du berpikir bahwa adik atau kakaknya akan mengangkat teleponnya sehingga ia berani memesan makanan di restoran itu. Tapi justru polisilah yang datang menyambutnya dan mengurus laporan enggan bayar Jong-du di kantor polisi. Tapi berkat polisilah, akhirnya salah satu keluarga Jong-du datang menemuinya. Lebih tepatnya adik kandungnya, Jong-se, yang datang untuk membereskan urusan bil restoran itu. Jong-se yang kelihatan tidak senang dengan keberadaan kakaknya itu, lalu dengan ogah-ogahan membawa Jong-du pulang ke rumah baru keluarganya. Tapi baik ibu, kakak, ataupun kakak iparnya juga tak menyambut kepulangan Jong-du dengan senang hati. Mereka terlihat sekali terpaksa menerima Jong-du kembali, yang selama ini selalu menyusahkan mereka dengan penyakit mentalnya dan skala tingkah laku kekanakannya. Untuk mengakali tingkah Jong-du yang akan banyak berulah jika ia menganggur, Jong-il, kakak Jong-du, mencarikannya pekerjaan sebagai pengantar makanan untuk sebuah restoran Chinese. Untungnya si pemilik restoran yang belum begitu mencium bau penyakit mental di tubuh Jong-du akhirnya mau menerimanya. Hari itu lalu dilanjutkan Jong-du untuk datang ke apartemen pria yang meninggal dalam kasus tabrak lari yang dilakukannya. Jong-du berniat baik dengan membawa bingkisan buah sebagai bentuk permohonan maafnya untuk keluarga mendiang pria itu. Tapi di gedung apartemen subsidi itu, Jong-du malah menemukan anak laki-laki mendiang korban, Sang-sik, sedang melakukan pindahan rumah dan meninggalkan adik perempuannya, Gong-ju, yang adalah penderita cerebral palsy untuk tinggal di sana sendirian dengan dirawat oleh para tetangga mereka dengan uang yang dikirim Sang-sik setiap bulan. Jong-du, yang kemudian diusir oleh Sang-sik, yang ogah menerima permintaan maafnya, lalu kembali ke apartemen itu karena merasa kasihan pada Gong-ju, yang ia sadari sudah dibuang oleh kakaknya sendiri. Jong-du mulai merasa berempati pada Gong-ju, yang sedikit banyak punya kesamaan nasib dengannya. Tapi ia hanya berani menaruh bingkisan buah yang dibawanya tadi, lalu segera pergi dari sana. Jong-du baru kembali di keesokan harinya, di mana ia membawa bunga untuk Gong-ju dengan berpura-pura menjadi pengantar bunga. Sayangnya Jong-du tak bisa bertemu langsung dengan Gong-ju, karena bunga itu diterima oleh perawat Gong-ju. Tapi berkat upayanya hari itu, Jong-du jadi tahu di mana kunci apartemen Gong-ju disembunyikan perawatnya, sehingga Jong-du bisa masuk diam-diam dan menemui Gong-ju di keesokan harinya. Gong-ju tentu takut dengan keberadaan orang asing di rumahnya, meskipun sebenarnya Jong-du tak punya niat jahat. Jong-du bahkan mengutarakan ketertarikannya kepada Gong-ju
dengan memuji wajahnya yang manis. Gongju dengan segala keterbatasannya tak merespon banyak omongan Jongdu itu. Jongdu lalu tahu apa yang diinginkan Gongju, yaitu bahwa ia harus pergi dari sana secepatnya. Namun sebelum itu, Jongdu meninggalkan nomor teleponnya jika saja Gongju sudah tertarik untuk mengobrol dengannya suatu hari nanti. Tapi sebelum sampai pintu keluar, Jongdu kemudian teralihkan fokusnya karena tertarik pada telapak kaki mulus Gongju, yang Jongdu akui sebagai telapak kaki perempuan pertama yang pernah dilihatnya. Gongju yang mendapati kakinya diciumi oleh Jongdu lalu meronta-ronta karena sangat merasa tidak nyaman mendapatkan perlakuan seperti itu dari orang asing. Jongdu yang menyadari ketidaknyamanan Gongju kemudian menenangkan Gongju, namun kembali lepas kontrol dan malah menjamah bagian lain tubuh Gongju. Jongdu baru berhenti melakukan tindakan bejatnya saat ia menyadari bahwa Gongju telah pingsan. Jongdu yang baru sadar apa yang dilakukannya kepada Gongju sudah terlalu berlebihan, kemudian berusaha membangunkan Gongju kembali dengan menyirami wajah Gongju dengan air mandi. Jongdu yang panik pun kemudian meninggalkan Gongju yang untungnya telah kembali sadar, tanpa memapah Gongju kembali ke kamar tidurnya. Jongdu baru kembali di malam harinya saat ia selesai melakukan pekerjaan deliverynya dan hanya berani melihat ke arah apartemen Gongju tanpa berani masuk dan meminta maaf. Perasaan bersalah itu menggerogoti hatinya dan membawa Jongdu memacu liar motor bosnya itu dengan ugal-ugalan. Jongdu meluapkan perasaan tidak enak di dalam hatinya itu dengan sengaja mengganggu proses syuting sebuah produksi iklan, lalu berakhir jatuh dan membuat rusak motor pengantar makanannya. Ia lalu dipecat di hari pertamanya bekerja itu, dan untuk sementara dijadikan tenaga bantuan di bengkel reparasi mobil usaha Jong-il, yang sekaligus jadi tempat tinggalnya di saat malam. Tapi beberapa hari berikutnya, dengan amat terkejut, Jongdu menerima telepon dari Gongju di tengah malam. Tak disangka, Gongju malah mengundangnya untuk datang ke apartemennya lagi. Di sana Jongdu kembali terkejut karena Gongju tak terlihat marah kepadanya dan malah menanyakan alasan ketertarikan Jongdu kepadanya. Jongdu tak bisa memberikan jawaban pasti tentang pertanyaan Gongju, sebab perasaan itu alamiah datang kepadanya sejak pertama kali melihat Gongju. Itu membuat keduanya dalam situasi canggung, tapi juga mulai hangat. Mereka malah bisa bercanda setelah itu, yang kemudian membuat Jongdu punya keberanian untuk mengajak Gongju bermain di rooftop apartemen. Ajakan itu mungkin adalah sebuah hal yang simpel bagi Jongdu, tapi merupakan hadiah yang bermakna bagi Gongju. Sebab dengan penyakitnya, setiap hari Gongju hanya berada di dalam rumah, dan pengalaman melihat langit biru seperti itu baru bisa dilakukannya bersama Jongdu. Hadiah simpel dari Jongdu itu nyatanya bisa mencairkan hubungan mereka, dan bahkan bisa membuat Jongdu lebih dekat lagi dengan Gongju. Gongju bahkan mulai nyaman untuk bercerita banyak hal kepada Jongdu, termasuk salah satunya tentang bayangan dari ranting di belakang apartemen yang membuat Gongju takut, karena gerakan dahannya seperti tangan menyeramkan berkuku panjang. Jongdu pun membercandainya dan berjanji bahwa ia akan membuat bayangan itu hilang dengan kekuatan sihirnya. Kedekatan mereka juga semakin diamplifikasi dengan panggilan telepon setiap malam. Suara Jongdu seolah menjadi pengganti bunyi radio yang selama ini menemani hari-hari membosankan Gongju di dalam apartemennya. Bahkan di hari-hari tertentu, saat perawat Gongju pergi, Jongdu akan membawa Gongju untuk berjalan-jalan dan menikmati dunia luar yang hampir tak pernah dirasakan Gongju. Namun kebersamaan mereka itu tak hanya berisi hal-hal menyenangkan saja, tapi juga banyak hal menyebalkan. Mereka sering sekali mendapatkan diskriminasi, mulai dari tatapan mata sinis yang sangat menghina, atau bahkan parahnya, saat mereka pergi ke restoran, tak ada yang mau melayani pesanan mereka. Tapi Jongdu yang tak ingin wajah cantik kekasihnya itu murung, kemudian berinisiatif untuk tetap membuat momen makan berdua itu terlaksana.
Ia membawa Gongju ke bengkel mobil kakaknya dan memesan jajangmyeon dari restoran yang dekat dari sana. Ia menyuapi Gongju yang baru kali itu makan makanan enak, setelah selama ini hanya makan makanan hambar dan segala obat-obatan di apartemennya. Gongju dibawanya menikmati kebebasan dalam keterbatasan mereka, yang membuat wajah Gongju jadi dipenuhi senyuman setiap harinya. Bahkan dalam imajinasi Gongju, dunianya kini hanya terus diisi Jongdu dan segala hal-hal indah yang menyertai kehadirannya. Keduanya jadi tak terpisahkan, bahkan mereka sudah tak perlu malu untuk menunjukkan hubungan mereka kepada orang-orang. Jongdu bahkan berniat memperkenalkan Gongju kepada keluarganya dan membawa Gongju untuk ikut datang di pesta ulang tahun ibunya. Sayangnya kedatangan Gongju ke keluarga Jongdu justru mendapat tantangan keras saat keluarga Jongdu melihat kondisi Gongju yang sama-sama memiliki difabilitas seperti Jongdu. Tantangan keras itu lebih-lebih datang dari Jong-il, terlebih saat Jongdu memperkenalkan jati diri Gongju yang adalah putri dari pria yang tewas dalam kasus tabrak lari itu. Disinilah akhirnya kita sebagai penonton tahu bahwa sebetulnya tersangka sebenarnya dari kasus tabrak lari ayah Gongju itu adalah Jong-il. Jongdu hanyalah kambing hitam yang dikorbankan dalam kejadian itu. Sebab Jong-il yang adalah tulang punggung keluarga dianggap jauh lebih berharga untuk diselamatkan ketimbang Jongdu yang dinilai tak punya masa depan. Jongdu yang akhirnya mengerti bahwa keluarganya tak bisa menerima Gongju, kemudian membawa Gongju pulang. Sekembalinya di apartemen, Jongdu membantu Gongju menata diri untuk tidur sebelum Jongdu pergi. Namun saat sudah selesai, Gongju menahan Jongdu untuk tidak pulang dan tidur bersamanya. Gongju yang di malam itu ingin diperlakukan sebagai wanita seutuhnya oleh Jongdu, meminta Jongdu untuk menjamahnya sekali lagi, kali ini tanpa paksaan dan dengan hati lapang. Jongdu yang memang juga menginginkan hal itu, lalu menanggalkan pakaiannya dan juga pakaian Gongju. Mereka bercinta untuk yang pertama kalinya dalam hidup mereka, sebagai dua insan yang saling mengasihi. Sayangnya tiba-tiba Sang-shik dan istrinya datang dan menangkap basah apa yang sedang mereka lakukan. Keadaan pun dengan cepat berubah menjadi kacau, sebab para tetangga yang kini berkumpul karena teriakan minta tolong istri Sang-shik, kemudian menelpon polisi dan melaporkan Jongdu dengan tuduhan pemerkosaan kepada wanita cacat dan tak berdaya seperti Gongju. Di kantor polisi, Jongdu disambut pukulan Jong-il yang tak henti-hentinya menyebutnya sebagai aib keluarga. Jong-il tak sedikit pun membela Jongdu, padahal ia tahu bahwa sebetulnya Gongju adalah kekasih Jongdu. Tapi untungnya pukulan itu segera dihentikan oleh Sang-shik yang mengajaknya mengobrol tentang penyelesaian kasus itu. Disinilah apa yang sebenarnya dipedulikan Sang-shik, yaitu bukanlah harga diri adiknya, melainkan uang, karena ia menawarkan Jong-il untuk memberinya uang damai dalam jumlah yang sangat besar. Tapi Jong-il yang bisa membaca itu tak mau memberikan uang damai itu dan menyerahkan proses selanjutnya kepada polisi. Sementara di dalam kantor, Gongju dimintai keterangan sebagai korban dalam kejadian itu. Sayangnya karena Gongju terlalu stres menghadapi apa yang menimpa dirinya dan Jongdu, ternyata membuat mulutnya lebih gagap lagi. Semua kata terbata-bata yang sebenarnya dimaksudkannya untuk membela Jongdu disalahartikan kakak iparnya untuk malah semakin memperberat hukuman Jongdu. Maka berkat itu, Jongdu dijebloskan ke penjara, membuat Gongju yang tak berdaya menahan kepergian Jongdu hanya bisa mengamuk di atas kursi rodanya. Tapi selalu ada kesempatan bagi cinta murni seperti yang mereka punya. Tepatnya di beberapa hari setelahnya, di mana Jongdu dikunjungi ibunya yang membawa pula pendeta untuk mendoakannya. Kedatangan mereka itu nyatanya bisa memberi Jongdu kesempatan untuk kabur dan lari menuju satu tujuan yang jelas, yaitu apartemen Gongju. Tujuannya jelas, yaitu bukannya untuk menemui Gongju,
tapi untuk menepati janjinya untuk melenyapkan bayangan pohon yang membuat Gongju ketakutan dengan membabat habis semua dahannya. Gongju yang melihat Jongdu pun menyemangatinya dengan memutar radio keras-keras sebagai tanda bahwa ia melihat perjuangan Jongdu yang berusaha membuktikan cinta untuknya. Sayangnya, Jongdu segera jatuh, sebab dahan pohon itu tak terlalu kuat lagi untuk menahan beban berat tubuhnya. Itu membuat momen pertemuan terakhir Jongdu dan Gongju harus berakhir, sebab Jongdu kini ditangkap polisi dan dibawa kembali ke sel tahanannya. Film pun ditutup dengan Gongju yang membersihkan sendiri apartemennya dengan suli suara Jongdu yang membacakan surat untuknya, di mana Jongdu berjanji akan menemui Gongju kembali jika ia bisa keluar dari penjara nanti. Sehingga disinilah Oasis tamat. Cukup sekian pembahasan film kita kali ini ya teman-teman. Terima kasih atas atensinya. Tetap waras dan terengginas. Selalu berbahagia ya. Bareng